Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sri Herawati, kelas BK 4C dengan NIM 21044502053. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Evaluasi BK. Sebelum itu, saya sudah menyebarkan angket di sekolah SMP Negeri 1 Pulau 9 yang merupakan sekolah saya dulu. Dalam angket itu terdapat 45 soal dan sudah dijawab dan sudah diisi oleh murid-murid kelas 9A. Nah, dari hasil pengisian angket itu, saya menemukan bahwa kelas 9A ini memiliki permasalahan, yakni mereka belajar hanya di saat akan menghadapi tes atau ujian, apalagi di saat ini mereka sedang menghadapi ujian. Jadi mereka mengaku bahwa mereka itu belajarnya hanya pada saat malam sebelum ujian, sejauh hari sebelum ujian itu mereka tidak belajar. Jadi belajarnya hanya saat ingin menghadapi ujian. Nah, adapun faktor-faktor penyebab mereka malas belajar karena mereka kurang motivasi, kejenuhan dalam belajar, mereka tidak tahu cara belajar yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, di sini saya ingin memberikan layanan bagaimana sih cara belajar yang menyenangkan supaya mereka bisa fokus belajar. Nah, cara yang pertama yaitu adalah kenali gaya belajar. Dengan mengenali gaya belajar, kalian bisa lebih fokus dalam belajar, membuat belajar kalian itu lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dan dengan mengenali gaya belajar, kalian bisa lebih mudah memahami materi. Nah, gaya belajar ini tuh terbagi menjadi 4. Ada gaya belajar visual, auditori, gaya belajar membaca dan menulis, dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 4 poin ini. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini ketika kalian lebih paham, lebih suka belajar dengan adanya ilustrasi, video, atau gambar. Nah, kalau kalian misalnya merasa kalian lebih sukanya belajar ketika ada gambar atau ilustrasi video seperti itu, nah bisa jadi gaya belajar kalian itu adalah gaya belajar visual. Jadi setiap kali kalian belajar, usahakan kalian sambil mencari video-video ilustrasi seperti itu di YouTube misalnya atau di TikTok. Sekarang kan TikTok sudah ini ya, bukan hanya sekedar konten-konten yang tidak bermanfaat, ada juga konten-konten yang bermanfaat di TikTok. Hanya saja bagaimana kalian menggunakan TikTok tersebut supaya bermanfaat untuk kalian sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini ketika kalian lebih suka belajar dengan melalui suara. Nah, misalnya kalian lebih gampang ngertinya kalau dijelasin sama guru misalnya, atau dijelasin sama teman kalian. Kalau dijelasin sama orang lain, kalian lebih mudah paham seperti itu daripada kalian membaca sendiri atau menonton video seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian juga lebih fokus belajarnya ketika sambil mendengarkan musik misalnya. Nah, jika cara tersebut efektif menurut kalian dan membuat kalian lebih mudah fokus, lebih mudah tidak jenuh belajarnya, kalian boleh menggunakan gaya tersebut karena bisa jadi itu adalah gaya belajar kalian. Apa tadi? Gaya belajar auditori. Nah, kemudian yang ketiga ada gaya belajar membaca dan menulis. Nah, gaya belajar ini ketika kalian lebih suka dan lebih paham ketika kalian hanya dengan membaca buku dan menulis catatan-catatan kecil. Kalau kalian merasa bahwa itu lebih efektif untuk kalian, ya bisa jadi itu adalah gaya belajar kalian. Kemudian yang terakhir ada gaya belajar kinestetik.
Nah, gaya belajar kinestetik ini dimana kalian lebih gampang ngertinya ketika sambil praktek. Tidak hanya kalian menerima materi seperti itu. Nah, setelah mengetahui gaya belajar kalian, kalian juga harus memperhatikan lingkungan belajar kalian. Nah, kalian perhatikan dulu nih sekitaran kalian, aman nggak, nyaman nggak kalian belajar di situ. Walaupun kalian di kamar, tapi kalau kalian merasa kalian tidak nyaman belajar di situ, silahkan cari tempat lain. Silahkan cari tempat lain yang sekiranya membuat kalian tuh lebih nyaman belajarnya, lebih enak seperti itu. Nah, contohnya misalnya kalau kalian punya balkon, nah kalian bisa belajar di situ sambil menghirup udara segar, misalnya sambil melihat pemandangan kan lebih enak seperti itu. Nah, jadi penting sekali untuk kalian menjaga lingkungan belajar kalian. Usahakan kalian tuh belajarnya di tempat yang membuat kalian nyaman. Jangan di tempat yang bising, di tempat yang kotor, seperti itu. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu kalian bisa membentuk kelompok belajar. Nah, tujuan dari pembentukan kelompok belajar ini yaitu agar kalian bisa saling membantu. Jika ada yang salah, teman yang lainnya bisa membantu membenarkan. Nah, usahakan anggota kelompok itu adalah anggota kelompok yang bisa membantu kalian. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu kalian berusaha untuk mencuri waktu belajar. Misalnya, ketika istirahat, nah kalian usahakan membaca materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Misalnya kalian belajar bahasa Inggris. Nah, saat istirahat, kalian usahakan baca ulang materi itu supaya kalian lebih mudah ingat. Misalnya lagi ketika kalian sedang pulang sekolah, misalnya dijemput sama orang tua. Nah, kalian bisa sambil membaca catatan kecil saat kalian di dalam kelas. Kalian baca ulang tuh catatan-catatan itu supaya kalian lebih mudah ingat seperti itu. Kemudian di saat misalnya menunggu sarapan dari mama, misalnya kalian bisa sambil membaca materi yang akan kalian pelajari nanti di sekolah. Jadi dengan itu kalian lebih gampang ngerti, kalian lebih gampang menangkap intisari dari materi itu. Dan ketika belajar, usahakan kalian tidak menyimpan handphone di samping meja. Karena dengan adanya handphone di samping, kalian akan mengarah ke situ, kalian tidak akan fokus belajarnya. Jadi usahakan simpan handphone kalian terlebih dahulu sebelum belajar, agar konsentrasi kalian hanya kepada buku yang ada di depan kalian. Nah, jadi itulah tadi beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar, agar tidak jenuh dalam belajar, dan agar belajar kalian lebih menyenangkan seperti itu. Sehingga kalian tidak hanya belajarnya ketika akan ujian saja, tapi jauh-jauh hari sebelum itu, jauh-jauh bulan sebelum itu, kalian sudah belajar dan sudah menyerap banyak-banyak materi yang diberikan oleh guru kalian. Nah, Kakak harap semoga kalian mampu mengaplikasikan materi layanan ini di kehidupan kalian di sekolah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.